Selamat datang di program pertanyaan tentang kehidupan dalam bentuk tanya jawab. Pertanyaan ini terdiri dari pertanyaan umum di mana layaknya para pendengar seperti Anda akan menanyakan pertanyaan yang mungkin mempunyai subjek penting yang berbeda, termasuk pertanyaan tentang Allah, Yesus, surga, dan doa. Tidak ada larangan dalam bertanya. Beberapa pertanyaan yang diajukan bersifat antagonis atau bahkan berlawanan. Tetapi saya dan tamu saya sangat menghormati sudut pandang yang berbeda saat kami membawakan program ini. Halo pendengar, salam jumpa dalam acara Pertanyaan tentang Kehidupan atau Questions About Life yang dibawakan oleh CTTW bekerjasama dengan Tirta Media. Saya Julie akan menemani para pendengar sebagai host Anda. Program-program ini dalam bentuk tanya jawab yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan para pendengar seperti Anda mengenai perbedaan pokok yang penting, termasuk pertanyaan tentang Allah, Yesus, surga, dan doa. Tidak ada pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan atau dilarang. Beberapa pertanyaan yang Anda dengar mungkin antagonis, bertentangan atau berlawanan, atau bahkan seperti bermusuhan. Tetapi host dan co-host yang memimpin program ini sangat menghormati sudut pandang yang berbeda. Co-host saya hari ini adalah Ibu Melasari, MTH. Halo Ibu Syuli dan halo pendengar. Program kami hari ini berjudul Pertanyaan tentang Yesus yang akan menolong Anda memahami lebih banyak tentang Yesus dan bagaimana Anda dapat berhubungan dengannya. Program ini dalam bentuk tanya jawab. Kami akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh para pendengar seperti Anda. Mari kita mulai dengan berdoa, memohon Tuhan untuk menolong kita. Bapa Surgawi yang terkasih, tolong kami saat kami berusaha untuk menerangkan mengenai belajar lebih banyak tentang Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Co-host saya, Ibu Melasari, akan membacakan pertanyaan-pertanyaannya dan saya akan menjawabnya. Mari kita mulai. Ini ada pertanyaan Ibu Syuli dari Ibu Indri dari Surabaya. Ya. Nah, Ibu Indri ini bertanya, siapakah Yesus itu? Ya. Halo Bu Indri dari Surabaya. Yesus adalah anak Allah yang datang dari surga ke dunia untuk menjadi juru selamat kita. Ia lahir dari seorang perawan bernama Maria dan hidup tanpa dosa. Ketika dia berusia 30 tahun, dia memulai pelayanannya kepada masyarakat yang berlangsung sekitar 3 tahun lamanya. Dalam pelayanannya, Yesus melakukan banyak mujizat, menyembuhkan orang sakit, dan mengusir setan, bahkan membangkitkan beberapa orang dari kematian. Dia sudah ditentukan untuk mati di atas salib Romawi, menjalani hukuman atas dosa-dosa manusia di dunia ini. Dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit pula dan hidup kembali. Dia kemudian menghabiskan 40 hari dengan pengikutnya dan kemudian kembali ke surga. Suatu hari dia akan kembali ke bumi ini. Nah, Ibu Syuli, ada pertanyaan lagi nih. Yesus itu Allah? Ya, Bu Mela, ini pertanyaan yang baik sekali. Yesus adalah Allah. Yesus berkata,
Aku dan Bapa adalah satu. Dia juga berkata, barang siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yesus adalah Allah yang datang ke dunia untuk menjadi juru selamat kita. Ketika murid-murid mengikuti Yesus melewati bukit dan lembah Galilea dan Yudea selama lebih dari 3 tahun, mereka melihat aksi pelayanan Yesus sebagai Allah. Saat Yesus mengajar, mereka mendengarkan bagaimana Allah mengajar. Ketika mereka melihat Yesus menyembuhkan orang sakit, mereka melihat Allah yang menyembuhkan orang sakit. Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapa dia? Simon Petrus menjawab, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Setelah Yesus bangkit dari kematian, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dalam tubuh kebangkitannya. Thomas, muridnya, berteriak, Ya Tuhanku dan Allahku. Nah, saya pikir Yesus adalah seorang manusia. Bagaimana dia bisa menjadi Allah? Yang mana yang benar nih? Apakah dia Allah atau dia manusia? Ya Bu Mela, Anda telah mengajukan pertanyaan yang sangat bagus. Terima kasih banyak atas pertanyaan yang diajukan. Jawaban atas pertanyaan Anda merupakan kebenaran terbesar di seluruh dunia. Yesus adalah keduanya. Dia adalah Allah, Yesus juga manusia. Dia datang dari surga, turun ke dunia. Istilah firman digunakan dalam kitab suci untuk menunjuk kepada Yesus. Kita membaca firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ia lahir sebagai bayi dan hidup sebagai laki-laki. Namun ia juga Allah. Yesus bukan bagian dari manusia dan bukan bagian dari Allah juga. Ia benar-benar manusia dan ia adalah Allah sepenuhnya. Ia adalah manusia ilahi. Ia benar-benar manusia sehingga waktu ia haus, ia meminta minum air kepada seorang wanita Samaria. Ia begitu ilahi sehingga ia mengatakan kepada wanita itu bahwa ia dapat memberinya air hidup, sehingga wanita itu tidak akan pernah haus lagi. Ia benar-benar manusia, sehingga ia dapat lelah dan berbaring di belakang perahu untuk tidur sesaat. Dan ia dan murid-muridnya menyeberangi laut Galilea. Ia begitu ilahi sehingga ia bangkit dan berbicara kepada badai yang mengamuk dan angin serta ombak segera berhenti. Ia benar-benar manusia dan mati di kayu salib Romawi yang kejam. Dia sangat ilahi sehingga pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus bukanlah bagian dari manusia dan bukan juga bagian dari Allah. Dia sepenuhnya manusia dan pada saat yang sama dia sepenuhnya Allah. Nah, Bu Syuli, jadi apakah Allah menciptakan Yesus? Oh, tidak Bu Mela. Allah tidak menciptakan Yesus. Mengenai Yesus, Alkitab berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Beberapa orang memang mengajarkan bahwa Allah menciptakan Yesus. Tetapi ini ajaran bidat-bidat, dan itu tidak benar. Yesus selalu adalah Allah.
Nah, sekarang ada pertanyaan dari Ibu Sisilia di Bogor. Saya bingung, jika Yesus adalah Allah, ada berapa Allah ya? Terima kasih Ibu Sisilia atas pertanyaannya. Anda telah menanyakan pertanyaan yang sangat penting dan mendasar. Hanya ada satu Allah. Allah berbicara melalui nabinya Yesaya dan berkata, "Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah lain selain daripadaku." Seorang guru agama datang kepada Yesus suatu hari dan bertanya, "Dari semua hukum Allah, hukum manakah yang terutama?" Yesus menjawab, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Yesus menegaskan bahwa Allah itu satu. Ada banyak ilah-ilah palsu yang mereka puja. Allah berkata, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Sedangkan hanya ada satu Allah. Dia telah menyatakan dirinya kepada kita sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita mengenal Dia sebagai 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya adalah satu, namun masing-masing adalah berbeda dan pribadi. Kami menyebut ketiganya dalam satu sebagai Trinitas. Ini sebuah konsep yang sulit untuk dipahami dan dimengerti oleh pikiran kita yang terbatas. Tetapi itu benar. Dalam mencoba untuk menjelaskan konsep itu, beberapa guru mengacu pada 3 bentuk air: cair, uap, dan es. Tetapi semua upaya gagal dan bisa menyesatkan dalam menjelaskan Allah sebagai 3 pribadi namun satu. Allah sebagai 3 pribadi terungkap di seluruh kitab suci. Ketika Yesus dibaptis pada usia 30 tahun oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, firman Tuhan berkata, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Ketiga pribadi tampak saat dibaptis. Yesus berdiri di sungai, Roh Kudus datang seperti merpati dan bercahaya di atasnya. Allah berbicara dari surga. Setelah kebangkitan Yesus dari kematian, tepat sebelum dia kembali ke surga, dia memberitahu kepada para pengikutnya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Rasul Paulus sering memohon kepada ketiga pribadi Allah dalam surat-surat yang dia tulis kepada pengikut Yesus yang mula-mula. Misalnya, dia menutup salah satu suratnya kepada gereja di Korintus Yunani dengan menulis, "Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian."